Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, keselamatan, serta kesempatan sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan pembelajaran untuk menghafal bahasa Inggris di pertemuan yang kesekian ini. My dearest students, how are you today? Fine? Okay. Yeah. I hope we are always in a good condition, and I hope Allah will always give us health and prosperity sehingga kita bisa selalu berada pada keadaan yang bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita biarpun dari jauh, kita dari tempat masing-masing. Okay, my beloved students, first of all I would like to inform you about our practice test for mid-semester test. Jadi nanti next week, if I'm not mistaken, it is on September 19, tanggal 19 September ya, Sabtu depan, next Saturday, we'll have our practice test. Kita mau ulangan praktek. Nah, jadi apa yang mau kita praktekkan di situ? Listen. Okay, please prepare your pen, book or paper. Disiapkan dulu pulpennya, bukunya atau kertasnya, because I'll explain you how to make the material for our practice test. Kita mau ini, jadi because you are in your first year in senior high school, kita pun belum pernah berjumpa ya kan. You haven't introduced yourself to me and I have introduced myself to you. Jadi sekarang kita gantian. So next week at the time, I want you to introduce yourself. You record your voice. Kalian rekam suara via WhatsApp, berarti pakai voice note. Jadi kalian rekam suara, your voice, introducing yourself. Jadi nanti kalian buat teks untuk memperkenalkan diri. Nanti untuk teknisnya ada kita kirim, kita share di WA kakak-kakak, bagaimana apa yang harus disampaikan di situ. For example, your name, address, maybe your birthday or graduate from school, and then what else, etc. Okay, kayak gitulah kira-kira. Jadi nanti insya Allah ada contohnya juga. Jadi kalian tinggal bagaimana cara make your own, and then how to pronounce you. And kalau setelah kalian buat seperti itu, ya, because I think you have 1 week to prepare yourself. Ada waktu kira-kira 1 minggu kalian untuk prepare. Kemudian nanti kirim, itu sudah dalam bentuk yang bagus ya. Don't be lazy, jangan malas, karena itu istilahnya sudah tinggal nelen aja gitu, udah ditaruhkan di mulut, gitu. Jadi tinggal telan, tinggal kunyah. Tinggal telan nggak enak, nggak dikunyah lagi tuh. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Oke, itu untuk ulangan praktek kita nanti ya. Kira-kira apa yang mau kita pakai untuk ulangan praktek. Oke. Nah, untuk kakak-kakak karena udah kelas 10, kan udah pernah waktu di kelas 7 dulu ya. Bagaimana introduce yourself? Itu kan dulu udah pernah waktu di kelas 7. Jadi sekarang lebih gampang lah, karena kalian you getting older kan. Kalian jadi semakin besar, udah semakin tua, udah semakin ngerti, jadi udah semakin lancar lah bagaimana
kalian memperkenalkan diri kalian ke orang lain. Oke, next. Kalau ada yang tidak paham untuk ulangan praktek kita ini, nanti bisa wapri Ustazah dan Ustazah sampaikan lagi. Nanti untuk teknisnya insya Allah akan kita share di grup kelas ya, dan materinya juga nanti di share di grup kelas. Catat tanggalnya insya Allah, berarti at the last date of our practice test, karena kita masuk itu hari Sabtu, jadi hari terakhir ulangan praktek itu hari Sabtu, nanti kita adakan ulangan prakteknya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran kita ya. Last week we have had our monthly test. Minggu lalu kita sudah ulangan bulanan, and then after practice test we also will have our mid semester test, right? Nah, untuk itu materinya yang akan masuk adalah kita ambil dari chapter 1, 2, dan 3. Nih. Jadi dari chapter 1 yang kemarin ada letter and email, and then ada juga ini ya, pronoun ya. Habis itu yang kedua ada congratulating and complimenting. Kemudian yang ketiga ini, what are you going to do today? Kita belajar how to say intention. Bagaimana kita mengucapkan tujuan. What are we going to do? Tuh. Itu aja. Jadi 3 chapter itu. Nah, for your information, we'll have 3 items. Ada 3 soal, dan 3 soalnya itu nanti dia kalian harus mengerjakannya itu ya yang jujur lah ya, kayak lalu-lalu Ustazah menemukan juga makin gampang sepertinya untuk contek-contekan. Ada yang betul-betul sama sekali sama gitu kerjaannya sama kawannya. Mudah-mudahan sekelas 10 ini nggak ada yang kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan, amin. Oke. Catat tanggalnya juga. Tapi kalau untuk bahasa Inggris, I don't know when. Nggak tahu saja kapan untuk jadwalnya ya, belum keluar untuk ulangan PTS, sorry. Oke. Now kita lanjut belajarnya using I would like to sama I'm going to. Yang minggu lalu kita udah belajar juga bagaimana rumusnya. Ada I would like to, kemudian to be going to, ada perbedaan will dengan to be going to. Minggu lalu sudah ada ya perbedaan will dengan to be going to. Perbedaan will dengan to be going to. Nggak ada ya.
supaya bisa digeser-geser. Nggak bisa. Tidur dia ya. Kayak tadi aja. Udah, oke. Sikit-sikit ya. Oke, minggu lalu kita udah belajar ini ya. Expressing intention semua juga sudah kita buat. I would like to, I will, I want to. Nah ini, dan kemudian perbedaan penggunaan will dengan to be going to juga sudah ada. Will dengan to be going to, ini will itu kita pakai untuk willingness, promise and prediction, kesediaan, promise janji, kemudian prediction adalah prediksi atau ramalan seperti itu. Kemudian kalau untuk to be going to, untuk menyatakan janji, plan and prediction, ada dua itu aja menggunakan we going to. Itu dia contohnya, ada ini ya. Okay, we're going to Medan Zoo next week, plan. Is she going to come to the wedding party? Itu plan. It is not going to rain soon. Look, the sky is so clear. Prediction. Anita is going to be next OSIS chairman. Prediction. Oke. Ini sudah dipelajari minggu lalu. Would like, kita ingatkan aja lagi sekarang. I would like to artinya ingin, mau, akan. Maknanya hampir sama dengan to be, going to atau will. She wouldn't like to go with us. She has another plan. Would you like to make me a cup of tea? I would like to visit my grandma on the long weekend. Jadi artinya saya ingin mengunjungi, saya mau, saya akan. Nah bisa, semua itu bisa ya. Jadi untuk mengatakan intention yang kita gunakan adalah yang pertama kita bisa pakai kata will, kemudian kita bisa pakai kata would like, kemudian ada to be going to. Dan satu lagi, kalau verb ing itu juga bisa dipakai untuk menyatakan akan. Jadi bukan cuman untuk menyatakan progresif atau kegiatan yang sedang dilakukan pada saat sekarang. Jadi verb ing, to be verb ing ya, bisa juga dipakai untuk mengatakan kegiatan yang akan dilakukan. Itu cuman agak membingungkan kalau seperti itu. Nah, kalau yang terakhir ini untuk, ini namanya preference ya, bukan untuk menyatakan tujuan atau intention, but this is preference. Ini namanya preference, untuk menyatakan bahwa kita prefer doing something than others, kita to others. Jadi kita lebih suka melakukan sesuatu ini dari yang lainnya gitu. Nah, sekarang kita lihat percakapan yang lain di sini. Ini dia percakapan yang menggunakan kata would like to dengan I'm going to. Kalau yang di atas ini ada banyak juga contohnya di sini. It will be a long weekend soon. Nah, I've asked you to take the note of this. Jadi saya suruh kemarin itu kakak-kakak untuk mencatat ya. My dad and I are going to go fishing. Itu dicatat. Jadi ungkapan-ungkapan yang menggunakan ungkapan-ungkapan yang menyatakan intention ini saya suruh kemarin kalian untuk mencatat ya. Nah, untuk penggunaan dalam kalimat tanya dan kalimat negatif ya, contohnya seperti ini. Kalau kalimat tanya, would you like to, jadi would-nya di depan. Nah, terus kalau dia negatif, setelah would kita tambah not gitu ya. Kalian harus memberikan perhatian untuk bentuk-bentuk yang seperti itu. Oke. Kita lihat contoh kalimat yang lain ini. So, what about you, Bayu? Do you have any plans? Definitely.
My dad and I are going to go fishing. We planned to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us? I don't really like fishing. I would rather stay at home than go fishing. What about you, Riri? What would you like to do on the long weekend? I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. Are you going to bake chocolate chips cookies like the other day? Well, yes, that is my favorite. But we're going to try to make ginger cookies too. Oh, would you like to join me to learn baking cookies? You can come to my house. It's a good idea. Or will you go fishing with me and my dad? Not fishing, I guess. But I think I would like to bake cookies with Riri. Thanks for asking me to join you, Riri. Itu dia. Nah. Untuk penggunaan negatif dan interrogatif ya. Untuk penggunaan negatif sama interrogatif. Nah. Kita lihat dulu sebentar. Sorry agak-agak lelet. Sebentar ya, sabar. Oke. Nah, untuk penggunaan negatif sama interrogatif. Yang negatif dulu. Yang negatif dulu. Misalnya dalam kalimat yang menggunakan will. I will not come to the meeting. Tuh, contohnya seperti ini. I will not come to the meeting. Jadi, for your attention, nih. Jadi, kalau untuk negatif ya, setelah will kita tambah not di situ. Setelah will di situ kita tambah not. Kemudian contohnya yang pakai to be going to. Saya nggak usah saya, kita pakai contoh yang lain. Dia tidak akan menjadi ketua OSIS yang selanjutnya. She is not going to be the next OSIS leader. Ini prediksi. She's not, dia tidak akan. Jadi setelah to be-nya itu kita taruh not ya. Setelah to be-nya itu kalau untuk bentuk negatif. Nah, sekarang yang pakai would like. I would like. I would
like to make ginger cookies. I would like to make ginger cookies this weekend. Aku ingin membuat ginger cookies pada akhir pekan ini. Nah, ini positif. Nah, jadi bagaimana negatifnya? Would not like. I would not like to. I would not like to make a ginger. I would not like to. Nah, jadi not-nya itu setelah would. Sorry. Oke. Interrogative sekarang. Sekarang yang interrogative. Sekarang yang interrogatif dulu. Oke. Kita pakai contoh yang lain. Nah, ada yang tahu kayak mana caranya membuat interrogatifnya? Apa duluan? Will. Good. Jadi yang duluan adalah will. Jadi will, akankah kamu datang ke pesta tersebut? Will you come to the birthday party? Oke, jadi caranya adalah kalau interrogatif ya. Interrogatif itu kalimat tanya ya Kak ya. Caranya adalah will-nya kita taruh depan. Seperti itu. Seperti ini jadinya. Oke, kemudian kalau yang untuk to be going to, kita pakai are aja biar enak. Apakah kamu akan pergi ke pada liburan depan? Kita bikin apakah kamu going to go to mana ya kita bilangnya, going to Raja Ampat at the next holiday. Atau next holiday gitu aja. Are you going to Raja Ampat next holiday? Tuh. Jadi to be-nya ditaruh depan untuk membuatnya menjadi kalimat interrogatif. Tuh. Ya. Nah, sekarang yang pakai would like. Nah, ayo kayak mana caranya? Apa duluan? Would-nya duluan. Would you like to make me a cup of coffee, please? Would you like to make me a cup of coffee, please? Would-nya di depan. Would you like to gitu. Oke, quite easy. Ya, English is quite easy. Cukup gampang belajar bahasa Inggris. Very easy malahan pun. Ya kan? Oke. Nah, mudah-mudahan paham. Jadi ini dicatat ya kakak-kakak ya. Jangan dianggurin gitu aja. Ini dicatat. Bagaimana cara membuatnya menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. Oke. Nah, di screenshot aja nanti ya, di layarnya di screenshot, kemudian kita kembali kemari.
Nah, ini untuk question, jadi bisa kalian buat di sini. Oke. Tuh, jadi kalian lihat dari sini bagaimana cara pembentukan untuk kalimat tanyanya. Would you like to, lihat ini. We plan to go. Nih, would you like, nih interrogatif ya. Would you like to come with us? Kamu mau ikut kami gitu. Kemudian bisa juga kita tambah kata what. What would you like to do? Jadi kalau dibilang what, berarti jawabannya bukan yes or no. Jadi jawabannya adalah sesuatu gitu kan. What would you like to do? Nah, seperti ini dia jawabannya. I've made a plan katanya. What would you like to? Apa yang kamu mau kerjakan di akhir pekan yang panjang? Kemudian, are you going to bake? Nah, ini yang kalimat interrogatif ya, sudah kita pelajari tadi barusan. Kemudian, would you like to join me to learn baking cookies? Nah, ini juga kalimat tanya. Or, will you go fishing? Nah, ini juga kalimat tanya. Oke. Nah, banyak kalimat tanya di sini. I want you to take the notes and please rewrite it on your notebook. Silakan ditulis di buku catatan kakak-kakak. Nah, yang dari sini ini. Nah, kalau yang belum dapat buku, ini dari sini sudah ada kan e-book? E-book yang sudah Ustazah kasih ada kan? Kalau belum ada, jangan diem aja kakak-kakak. Minta sama Ustazah. Ustazah, saya belum dapat e-book, nanti Ustazah kirim ya, jangan diam-diam aja, oke? Nah, itu dia. Is it clear? Jelas ya. Ini juga dicatat ya, bagaimana membuat kalimat negatif serta kalimat interrogatif untuk penggunaan will, to be going to, sama would like ya. Kemudian jadi itu yang harus dikerjakan. Sama satu lagi, jangan lupa yang Ustazah sampaikan tadi, prepare yourself for our upcoming practice test for the mid semester test ya. Untuk itu ya, untuk next week. Jadi kalian prepare, nanti insyaallah akan kita share bagaimana teknis dan lain-lain sebagainya ya. Jadi jangan waste your time, jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang ya you know lah, kalian sendiri lebih mengerti kan, apa kegiatan-kegiatan yang membuang-buang waktu dan apa kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa mendukung kegiatan belajar, kegiatan-kegiatan positif yang lainnya yang kira-kira produktif gitu kegiatannya. Tuh, ya salah satunya itu tadi, you practice yourself. Kalau dalam masa yang seperti ini, kalian harus punya kebijakan. Jadi waktu itu dibagi gitu. Pagi, what you have to do in the morning, pagi-pagi kira-kira mau ngapain? Membantu-bantu emak dulu dan lain sebagainya. Kalau mama udah beres semuanya, baru kalian have your study. Mulai jam 10 kalian belajar, kemudian sampai jam berapa kalian belajar, mengikuti ujian dan lain-lain. Kemudian kapan waktunya kalian tahfiz, kapan waktunya kalian untuk mengerjakan pekerjaan rumah, kapan waktunya kalian untuk mengulang pelajaran, kapan waktunya kalian untuk menghafal Al-Quran. Itu harus betul-betul dibagi waktunya itu dengan baik ya. Nah, ya Ustazah kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan jelas apa yang Ustazah sampaikan. Apabila ada yang tidak paham untuk ujian mid semester kita atau ulangan praktek kita nanti, bisa tanya sama Ustazah ya. Okay, my beloved students, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum.